di mana pada pagi hari ini adalah seminar hasil penelitian atas nama Nigo Benjamin dengan NPM 179010038. Yang saya hormati Bapak Promotor Profesor Dr. Haji Azhar Afandi MSc, Bapak Kopromotor Dr. Haji Yusuf Arifin SSIMM, Penelaah 1 Bapak Profesor Dr. HM Sidik Priyadana MS, Penelaah 2 Bapak Profesor saya ralat Ibu Profesor Dr. Hajah Herpopi Yaniawati MPD, dan penelaah 3 Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Iman Sudirman DE. Baik, saya mulai saja untuk presentasinya dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasi dan Kompetensi terhadap Etos Kerja dan Komitmen Dosen, serta implikasinya pada kinerja dosen pada PTS berbasis keagamaan. Ini ada beberapa. Yang pertama, latar belakang masalah dibangun oleh gambaran umum dan 3 landasan yang terdiri dari landasan normatif, teori, dan empirik. Yang kedua, Provinsi Sumatera Utara memiliki banyak PTS yang berbasis keagamaan Nasrani yang keberadaannya telah berjalan cukup lama. Namun demikian perkembangannya masih belum berjalan secara optimal. Yang ketiga, perguruan tinggi swasta berbasis keagamaan Nasrani merupakan lembaga pendidikan swasta yang mengemban misi keagamaan dan bertugas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki basis keagamaan, kompetensi, karakter, dan komitmen sebagai sumber pembangunan bangsa dan negara. Yang keempat, perubahan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan prioritas pembangunan pada RPJM tahun 2019 sampai 2024. Memfokuskan pada pengembangan pembangunan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dan profesional. Yang kelima, dengan demikian, tugas tanggung jawab PTS berbasis keagamaan dan dosen pada saat ini dan masa mendatang dalam pengembangan SDM semakin berat dan menantang, serta berkinerja tinggi. Yang keenam, kondisi umum kinerja dosen PTS berbasis keagamaan masih terbatas. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya etos kerja dan rendahnya komitmen dosen itu sendiri. Yang ketujuh, berbicara tentang etos kerja dan komitmen dosen akan sangat bergantung pada kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan kompetensi terhadap etos kerja dosen. 8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti menetapkan judul sebagai berikut. Pengaruh kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan kompetensi terhadap etos kerja dan komitmen afektif, serta implikasinya pada kinerja dosen PTS yang berbasis keagamaan Nasrani di Provinsi Sumatera Utara. Rumusan masalah ada 9. Yang pertama, bagaimana kepemimpinan transformasional. Geser slide-nya, Niko, geser slide-nya. Oh, siap. Iya. Maaf. Yang pertama, bagaimana kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, ini latar belakang, rumusan masalah. Iya, rumusan masalah, Prof. Bagaimana kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, kompetensi dosen PTS yang berbasis keagamaan Nasrani di Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, bagaimana etos kerja dan komitmen afektif PTS yang berbasis keagamaan Nasrani di Provinsi Sumatera Utara. Yang ketiga, bagaimana kinerja dosen PTS yang berbasis keagamaan Nasrani di Provinsi Sumatera Utara. Yang keempat, seberapa besar pengaruh parsial dari kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, kompetensi terhadap etos kerja dosen PTS yang berbasis keagamaan. Seberapa besar pengaruh simultan dari kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, kompetensi terhadap etos kerja dosen PTS yang berbasis keagamaan Nasrani di Provinsi Sumatera Utara. Yang keenam, seberapa besar pengaruh parsial dari kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, kompetensi terhadap komitmen afektif PTS yang berbasiskan keagamaan Nasrani di Provinsi Sumatera Utara. Besar pengaruh simultan dari kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, kompetensi keagamaan Nasrani di Provinsi Sumatera Utara. Yang kedelapan, seberapa besar pengaruh parsial dari etos kerja dan komitmen afektif terhadap kinerja dosen PTS yang berbasis keagamaan Nasrani di Provinsi Sumatera Utara. Dan yang kesembilan, seberapa besar pengaruh simultan dari etos kerja dan komitmen afektif terhadap kinerja PTS yang berbasis keagamaan Nasrani di Provinsi Sumatera Utara. Paradigma penelitian di sini bisa kita lihat dalam slide, yaitu di mana kepemimpinan transformasional ada
4 yang juru bicara dan pelatih. Berikutnya juga budaya organisasi. Lalu kompetensi dosen ada 4. Terhadap variabel Y-nya ada etos kerja dan komitmen efektif dosen. Lalu diimplikasikan kepada kinerja dosen. Di variabel Z sendiri ada pendidikan dan pengajaran. Lalu yang kedua penelitian. Ketiga pengabdian pada masyarakat. Yang keempat faktor penunjang. Hipotesisnya sendiri ada 6. Secara parsial terdapat pengaruh dari kepemimpinan transformasional, budaya perguruan tinggi dan kompetensi terhadap etos kerja. Lalu secara simultan terdapat pengaruh dari kepemimpinan transformasional, budaya organisasi dan kompetensi terhadap etos kerja. Yang ketiga, secara parsial terdapat pengaruh dari kepemimpinan transformasional, budaya organisasi dan kompetensi terhadap komitmen afektif. Yang keempat, secara simultan terdapat pengaruh dari kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan kompetensi terhadap komitmen afektif. Yang kelima, secara parsial terdapat pengaruh dari etos kerja dan komitmen terhadap kinerja dosen. Yang keenam, secara simultan terdapat di sini memerlukan waktu 8 bulan Maret 2016 sampai dengan November 2019. Dan sebagainya, populasi dan sampel bisa kita lihat di dalam slide. Berikutnya pengujian instrumen. Dalam pengujian instrumen, keseluruhan item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid dikarenakan nilai R hitung dari tiap-tiap item pertanyaan pada seluruh variabel penelitian seluruhnya bernilai lebih besar dari 0,3. Lalu yang kedua, seluruh variabel dalam model penelitian dinyatakan reliable dikarenakan seluruh nilai R hitung dari tiap variabel penelitian seluruhnya lebih besar dari 0,7. Yang ketiga, seluruh variabel dalam model penelitian dinyatakan normal dikarenakan seluruh variabel penelitian mengikuti sebaran normal. Analisis deskriptif dapat kita lihat di dalam slide. Begitu juga dengan diagram jalur yang ada. Sini dapat kita lihat di dalam slide juga, Bapak, Ibu, Prof. Dan kesimpulan yang akan saya angkat dalam penelitian, dalam seminar hasil penelitian ini, ada 13 poin. Yang pertama, kondisi dari kepemimpinan transformasional berada pada kriteria cukup baik menuju baik. Lalu nomor 1B-nya, kondisi budaya perguruan tinggi berada pada kriteria cukup baik menuju baik. 1C, kondisi kompetensi berada pada kriteria cukup baik menuju baik. Lalu di 2A, kondisi etos kerja berada pada kriteria cukup baik menuju baik. 2B, kondisi komitmen afektif berada pada kriteria cukup baik menuju baik. Ketiga, kondisi kinerja pegawai berada pada kriteria cukup baik menuju baik. Keempat, pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan sebesar 37,69%. Yang kelima, pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja sebesar 10,81%. Keenam, pengaruh kompetensi terhadap kepuasan kerja sebesar 10,81%. Yang ketujuh, pengaruh kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan kompetensi manajerial terhadap kepuasan kerja sebesar 71,50%. Yang kedelapan, pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap komitmen afektif sebesar 34,25%. Kesembilan, pengaruh budaya perguruan tinggi terhadap komitmen afektif sebesar 9,82%. 10, pengaruh kompetensi terhadap komitmen afektif sebesar 32,24%. 11, total pengaruh simultan, kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan kompetensi manajerial terhadap komitmen efektif sebesar 76,31%. Yang ke-12, pengaruh etos kerja terhadap kinerja dosen sebesar 49,69%. Dan yang terakhir, ke-13, pengaruh komitmen afektif terhadap kinerja pegawai sebesar 30,20%. Demikian presentasi saya. Bila ada masukan dan saran, mohon. Ya, baik.
Sekarang saudara siapkan layar tulis ya. Siap, Prof. Nanti dengarkan masukan-masukan dari para tim penelaah, uji, dengarkan. Nanti hal yang perlu dikonfirmasi. Baik, sehingga urutan saya persilahkan Prof. Sidik. Ya, terima kasih Ibu Sidang. Kamu di Jakarta, di Sumatera? Di Sumatera, Prof. Oh. Kebetulan belum bisa balik ke Jakarta karena masih apa, Prof? Okay. Iya. Ya. Gini ya, yang pertama saya ingin Anda sempurnakan latar belakang ya. Siap, Prof. Belakang, utamanya satu mengenai landasan normatifnya ya, masih kurang ya. Siap, Prof. Kemudian yang kedua ya, pertegas kembali alasan saudara menetapkan PTS berbasiskan agama Nasrani ya. Anda harus sempurna supaya jangan ada image yang tidak-tidak ya. Siap, Prof. Jadi jangan sampai nanti sara atau apa. Jadi oleh karena itu berikan penjelasan yang lengkap tentang alasan Anda mengambil PTS berbasiskan Nasrani ya. Siap, Prof. Oke, ya. Baik, Prof. Jadi bukan karena Anda beragama Nasrani gitu ya, tapi siap, Anda alasan logis ya. Oke. Baik, Prof. Bisa dipahami nggak maksud saya? Bisa, Prof. Bisa, Prof. Ya. Nah, kemudian yang kedua, diidentifikasi masalah ya. Ya, Prof. Ada informasi yang ada diidentifikasi belum lengkap terungkap di latar belakang informasinya. Ya, tinggal tambahkan aja ya. Jadi Prof. ada diidentifikasi masalah ada beberapa statement. Bisa Ya, informasi di latar belakangnya belum lengkap ya. Lengkap. Iya, tolong yang Pak Iman di-mute dulu. Yang Mohon maaf, Prof. Enggak Kemudian Pak Sidik kurang jelas. Suara Prof. Sidik kurang jelas. Pak Iman di-mute, Pak Iman di-mute. Di-mute dulu Pak Iman. Bisa, Prof. Udah bisa, Prof. Dengar ya. Siap. Nah, ya, Prof. Jadi sekali lagi ya, saya pertegas ya. Satu, landasan normatif. Dua, alasan yang rasional tentang penetapan PTS berbasiskan Nasrani ya. Yo. Siap, Prof. Ya, yang kedua, ada informasi tentang identifikasi masalah yang belum lengkap ditulis di latar belakangnya. Karena identifikasi harus berangkat dari latar belakang kan ya. Nah, nanti iya, Prof. Yang kedua, buku-bukunya ya, tolong sempurnakan ya. Maaf, Prof, boleh diulang, Prof? Apanya, buku-buku yang baru, buku-buku yang baru. Baik, Prof. Ya, baik, Prof. Yang baru ya. Nah, ya, Prof. Ini masih banyak yang buku lama ya, termasuk juga hasil penelitian yang barunya ya. Ya, Prof. Tahun-tahunnya misalkan ya, gitu. Bisa, bisa disempurnakan ya. Siap, Prof. Oke. Kemudian yang paling substantif yaitu di aspek pembahasan ya. Nah, ya, Prof. Ini pembahasannya masih belum sempurna, belum tajam, terus dipertajam dan secara mendalam. Jadi Prof. nanti di pembahasan tuh gini, pembahasan tuh kan ada dua aspek, pembahasan tentang deskriptif dan pembahasan tentang verifikatif, ya. Siap, Prof. Iya, Prof. Khususnya pembahasan di verifikatif itu harus dikaitkan nanti dengan hasil deskriptifnya. Nah ini seolah-olah verifikatif masih berdiri sendiri gitu ya, nanti siap, Prof. itu yang satu. Siap, Prof. Yang kedua kedalamannya ya, jadi di pembahasan itu ada what, ada why, ada how. Baik, Prof. Nah ini yang how-nya masih kurang ya, nggak apa-apa lah, itu kan udah biasa disempurnakan terus ya. Nah jadi how-nya itu harus bunyi gitu ya. Ya, Prof. Nah, jadi what-nya sudah muncul, why-nya sudah muncul, tapi yang masih kurang how-nya ya. Siap, Prof. Siap. Sehingga nanti kesimpulan itu akan lebih disempurnakan, kesimpulan dan saran itu akan berangkat dari pembahasan yang sudah disempurnakan. Paham ya? Siap, Prof. Baik, Prof. Apalagi di naskah nanti untuk menjelang tertutup, itu akan dikaitkan dengan expert judgment. Jadi si kesimpulan dan pembahasan itu bukan kesimpulan hasil analisis,
tapi kesimpulan dari expert judgment. Lihat yang sudah-sudah ya. Jadi ada dalam bentuk matrik ya, bagaimana hasil analisis, bagaimana hasil expert judgment ya. Pustaka itu masih ada yang kelewat-kelewat tuh ya. Oke ya. Ya, udah aja ya. Selamat ya. Terima kasih Prof. Fajar. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Fajar. Terima kasih Prof. Sidik atas masukannya. Tolong perhatikan Niko. Ya, Prof. Hayati ya. Baca, Ya, teliti kembali. Ada yang perlu dikonfirmasi belum jelas? Sudah jelas? Sejauh masih jelas, Prof. Sudah jelas. Maksudnya Sudah, apa yang tadi sampaikan saya Prof. Sidik? Sudah bisa tercover. Ya, jangan sampai nanti ya bingung memperbaiki apa ini. Bisa, Prof. Asal ya. Pas nanti pusing lagi. Sekarang iya, nanti aduh apa ini? Gitu. Baik. Untuk selanjutnya, punten Bu Popinya ke Prof. Iman lainnya. Oh, mangga tuh Sawios, mangga. Prof. Iman, mangga dihaturanan. Pada itu maros, pada ngobrol. Bade nyanyi. Kan ulang Bu Popi kapayunan ya. Itu Sawios mangga. Mangga wilujeng Prof. Iman. Assalamualaikum, Salena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyonyo we batal. Aja mau ayat tajila itu mau ya. Saudara Niko ya. Ya, Prof. Niko mendengar saya? Ya, Niko? Dengar? Iya, Prof. Ya. Benar, Prof. Ya, Dengar, jadi selamat ya, sudah masuk ke SAP ya. Ada beberapa masukan ya, tapi sudah saya kirimkan masukan saya ke Pak Tian ya. Nanti diminta aja di email ke saudara ya supaya baik, lengkap datanya ya. Yang pertama begini. File yang saya terima ya, itu judulnya hanya komitmen judulnya ya. Padahal kan harusnya komitmen afektif ya. Nanti dilihat aja judul yang sebenarnya ya. Karena file yang saya terima saya lihat cuma komitmen aja, harusnya komitmen afektif ya. Iya, Prof. Atau itu. Kedua, dalam latar belakang saya melihat belum ada lokusnya. Ya, kenapa ya? Ini yang sudah ambil ya, itu tambahkan. Ketiga, di dalam identifikasi masalah ya, itu kata sifat yang muncul itu harus disesuaikan dengan variabelnya. Bisa contoh nomor 1 identifikasi masalah nomor 1 sudah menyatakan kepemimpinan belum optimal ya. Saya bingung juga ya gimana nih sebut yang optimal itu kepemimpinan itu ya. Nah, kepemimpinan itu harus efektif atau tidak efektif ya kata itunya, kata sifatnya ya. Ngeri ya? Ya, Prof. Ngerti, Prof. Ya. Yang berikutnya ya di dalam penelitian sebelumnya ya. Oh ya, sedikit. Itu saya melihat ya antara daftar isi di halaman daftar isi dengan halaman di dalam tuh waduh ya berhubungan ya. Ya cek lagi ya. Jadi halaman daftar nggak sesuai ya, Prof ya? Nggak sesuai gitu ya, Prof? Nggak sesuai. Misalnya sudah disebutkan bab sekian, halaman sekian dibuka bukan itu gitu ya. Iya, Prof. Harus sesuai dan kan kalau kita meriksa kan pakai daftar isi ya. Iya, lagi ya. Dosa tuh bohongin. Nah, berikutnya penelitian sebelumnya ya. Harus jelas ini penelitian ini apakah disertasi ya, apakah penelitian perorangan atau apa. Itu nggak jelas apa bedanya penelitian saudara dengan penelitian sebelumnya ya. Itu banyaknya menceritakan penelitian saudara aja mengulang lagi. Harusnya di mana bedanya sehingga kelihatan saudara itu mengisi gap teori yang mana gitu ya. Kelihatan nanti originalitasnya. Ya itu ya.
Masuk ke kerangka pemikiran ya. Nah, kerangka pemikiran itu kan standarnya setiap subbab itu 3 teori ya. Saya kembali ya, saya lihat ada yang masih ada yang 2 ya gitu ya. Contoh misalnya hubungan kebedaan dengan budaya. Wah, itu teorinya banyak sekali. Sudah coba menyimpan 2 di situ ya. Nah, itu harus diperbaiki ya. Nah, kemudian dalam model paradigma itu kan budaya perguruan tinggi kok pakai teori di situ ya. Nah, jadi harus yang sesuai teorinya ya. Oke, itu ya. Nah, berikutnya lagi. Nah, ini sama dengan Pak Prof. Sidik nih ya. Di dalam pembahasan ya, kan pembahasan ada 2. Ada pembahasan deskriptif, ada pembahasan verifikatif ya. Di pembahasan deskriptif, saudara tuh saya lihat sarannya ada 2 macam gitu ya. Ada 2 macam. Nggak jelas nih sarannya muncul dari mana gitu munculnya ya. Nah, kan harusnya tadi kata Prof. Sidik apa yang mau diteliti, mau dibahas ya. Sarannya ya berhubungan dengan yang dibahas itu, yang kecil itu. Penyebabnya apa gitu ya. Sehingga jelas keluar saran. Ini mah tiba-tiba aja keluar saran yang 2 macam berhubungan apa gitu ya. Nah, semuanya begitu tuh ya. Perbaiki ya. Jadi harus jelas apa yang sudah membahas ya, indikator atau dimensi apa yang sudah bahas, apa penyebabnya, dan kemudian bagaimana solusinya, sarannya ya. Dalam pembahasan verifikatif ya, coba saudara bahas ya, kan saudara lihat hasilnya, hasil verifikatif. Kan di situ kelihatan budaya itu selalu kecil, baik pada pengaruhnya pada etos maupun pada komitmen ya, itu kecil pengaruhnya. Tapi kepemimpinan itu besar, selalu besar untuk 2 variabel ini, untuk etos besar, untuk komitmen juga besar, kemana efektif ya besar. Nah, ini perlu digali. Saya nggak melihat tuh penggalian ini, pembahasan ini ya, sangat ini aja bahasa Sunda melempeng gitu ya, nggak ada sesuatu yang menarik gitu ya. Nah, harus digali dong. Kenapa? Oh, di dalam perguruan tinggi yang berbasis Nasrani ini kepemimpinan itu ya besar pengaruhnya pada komitmen dan pada etos, tapi budaya kecil, cuma di bawah 10%-an gitu ya. Nah, itu dibahas dengan baik ya. Ngerti ya, Nika ya? Ngerti, Nika? Ngerti ya? Iya, Prof. Ngerti, Prof. Ya, udah, Prof. Yang terakhir ya, saudara kan punya rumusan 9. Udah dicatat, Prof. Udah dicatat ya? Nah, iya, rumusan 9 ya, tapi kesimpulan ada 13. Nah, ini harus sesuai dong ya. Karena kesimpulan itu menjawab berubah. Disesuaikan sih ya, Bro. Ya, sesuaikan ya. Jadi iya, Bro. kelompokannya mungkin. Iya, Bro. Ya. Ya. Nanti ya, Tika ya. Ya, Bro. Nanti catatannya ya, Bro. bisa ke, iya, Bro. Baik. Bisa ke Tiat ya untuk dikirim by email ya. Ya, terima kasih ya, Trunun. Baik, Prof. Baik, Prof. Trunun, Pak Ajay. Pak Rantos. Terima kasih Prof. Iman. Ya, dengar Riko ya, banyak sekali yang disarankan oleh Prof. Iman ya. Prof. Iman kelihatannya ngabuburit baca tuh dari kemarin. Ngabuburit baca, Prof. Banyak sekali ya. Ngabuburit bukan makan kuaci. Ya, tolong diberikan banyak sekali ya dari Prof. Ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, dari judul juga konsistensinya ada perubahan tuh ya. Baik, selanjutnya saya persilahkan Prof. Popi. Mangga, atur nuhun Prof. Azhar. Pak Niko, selamat ya Pak Niko ya. Sudah pada tahap SHP ya. Baik, hal-hal yang ingin saya sampaikan hampir mayoritas sudah disampaikan oleh Prof. Sidik dan Prof. Iman. Saya ada sedikit yang ini aja ya. Pak Niko di halaman 7
Iya, Coba lihat. Di situ baris ketiga sampai keempat. Iya. Sebentar. Sebentar. Nah, di situ tuh ada pimpinan harus kemampuan untuk apa tuh maksudnya? Sebentar, Prof. Saya lagi buka filenya. Oh iya, belum terbuka, belum dibuka ya. Halaman, maaf Prof, halaman 7 tadi ya, Prof. Halaman 7 ya, baris ketiga sampai keempat. Di antaranya, salah satu bentuk perhatian pimpinan terhadap pegawainya, di antaranya, titik 2, pimpinan harus kemampuan. Maksudnya apa? Dimulai dari kata yang mana ya, Prof? Pimpinan. Pimpinan harus mampu menciptakan budaya kerja yang konstruktif. Kok beda ya di saya ya? Oh, iya betul. Pimpinan harus kemampuan untuk memberikan transformasi. Iya. Nah itu ya, jadi saya transformasi kepada bawahan. Harus apa? Mampu begitu ya, menunjukkan kemampuan begitu ya. Harusnya ya menunjukkan gitu, Prof, kira-kira. Ya, harus baik. menunjukkan kemampuan untuk memberikan transformasi kepada bawahan. Halaman 11. Di situ memang ini hal kecil tapi cukup berarti nih. Terdiri di atas 4, tapi dalam kurung 5. Bingung saya. Di bawah tabel. Berdasarkan tabel 1, 2. Halaman 11 ya. 4 dimensi di situ ya, Prof. Iya, Prof. Jadi yang benar 4 atau 5 begitu. Oh, iya. 4 tapi dalam kurung 5. Gimana tuh bisa begitu? Ya. Typo, Prof. 4, 5, 4 ya, Prof. Iya. Kemudian ini tadi hampir ini ya, sama seperti yang disampaikan Prof. Iman. Jadi di sini latar belakang, tolong ini masih seperti parsial ya di antara variabel itu. Jadi masih sebatas middle theory gitu. Grand teorinya belum muncul, Pak, ya. Jadi seakan-akan parsial saja gitu. Seperti tidak ada masalah sebetulnya, hanya diada-adakan begitu ya. Jadi tolong walaupun biasanya kita variabel tertentu yang kita ingin teliti begitu ya, tapi tolong ketika di latar belakang dimunculkanlah begitu ya keterkaitan di antara semua variabel yang diteliti gitu. Jangan sampai parsial. Jadi yang saya lihat hanya middle teori saja, grand teorinya nggak ada gitu ya, nggak terlihat begitu ya. Tolong dianyam dengan opini peneliti juga begitu ya. Jadi jangan hanya data interpretasi, kesannya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian di bab 2 mungkin tadi sama seperti yang Prof. Sampaikan itu yang di posisi penelitian ya, state of the art ya, dalam halaman 81 itu tadi belum muncul sebetulnya apa sih state of the art dari penelitian Anda itu gitu ya, sehingga akan muncul novelty-nya gitu. Jadi hanya membahas yang dibahas dari itu variabel di penelitian saya, misalkan variabelnya ditambah, jangan seperti itu. Kenapa begitu gitu? Apa sih gitu state of the art-nya gitu ya? Jadi tolong ditambah di situ. Jadi belum jelas di situ hanya muncul variabelnya saja yang bedanya, tapi isi atau permasalahan dari variabel tersebut kenapa begitu ya? Nah, kemudian di bab 2 masih di bab 2 di halaman 25 saya lihat di antaranya itu di situ ada sitasi bahasa asing ya, bahasa Inggris ya. Kemudian Bapak translate lagi gitu. Kalau menurut saya tuh tidak perlu ditranslate, tapi mungkin diinterpretasikan saja, Pak. Ya, jadi dari beberapa teori diinterpretasikan begitu. Kan kalau ditranslate, Mas, mohon maaf, sepertinya
menganggap bodoh gitu ya ke pembaca itu, kok nggak ngerti bahasa Inggris begitu, kesannya seperti itu. Tapi tolong interpretasikan menurut peneliti yang dimaksud itu apa begitu ya. Jadi tidak letterlet gitu terjemahannya begitu ya. Jadi saya lihat ada beberapa sitasi dari bahasa asing ya, bahasa Inggris ya, yang Bapak langsung translate. Jadi harusnya diinterpretasikan begitu ya. Nah, kemudian mungkin tadi sama ya, nanti saya tentang desain coba nanti didiskusikan lagi, itu apakah desain atau prosedur ya. Kemudian di bab 4 tadi hampir sama ya. Oh ya, bab 2 itu masih hampir seperti kompilasi ya di halaman 34 sebentar saya. Ya, oh ya, ada alinea yang satu alinea masih satu kalimat, itu kan nggak boleh ya. Jadi sama tadi lupa saya Bu Rumiris juga penulisan ya, itu penulisan masih banyak yang harus diperbaiki. Kemudian banyak yang tipe begitu ya. Kemudian di bab 4 tadi hampir sama dengan Bu Rumiris ya. Jadi di mana bab 4 di sini terutama di pembahasan itu belum muncul, belum bunyi begitu ya, hasil opini Anda begitu. Jadi kalau di pembahasan itu sebaiknya dikurangi hal-hal yang berkaitan dengan statistik karena sudah berteori di situ. Kan kalau statistik mah adanya di hasil penelitian, ya. Jadi kalau di pembahasan itu sudah mengacu ke menjawab rumusan masalah, kemudian ditambahkan dengan opini Anda, mengapa demikian berdasarkan hasil penelitian Anda, kemudian dikonfirm dengan teori. Dan teorinya juga tidak seperti menyampaikan seperti di bab 2 begitu ya. Jadi yang berkaitan dengan memang dengan penelitian Anda begitu ya. Dan tadi hampir sama lah ya, hampir sama. Jadi kesimpulan juga itu. Jadi seolah-olah kesimpulan itu seperti hanya melihat yang ekstrimnya saja gitu. Yang ekstrim yang banyak terjadi dimensi ini gitu ya, atau indikator ini. Tapi tidak bunyi apa sih maknanya begitu ya. Jadi kalau kesimpulan itu ya memang dari pembahasan, bukan dari hasil penelitian ya. Jadi sehingga ketika membaca itu betul-betul memberikan kontribusi untuk para pembaca begitu ya. Dan saran tadi implikasi dari pembahasan tadi ya yang terjadi di dalam penelitian ya. Mungkin itu Prof. Azhar sementara. Enggak. Sudah jelas, Niko. Ada yang perlu dipertanyakan enggak? Benar. Sudah, Prof. Sudah saya. Benar, sudah. Yakin ya? Sudah, Prof. Tangkap semua, was nanti kalau kurang lagi. Ya. Oke. Bisa dimengerti, yang penting yang ditangkap dan dimengerti tadi ya. Beberapa hal yang ini. Iya, Prof. Baik, itu selanjutnya untuk meresume saya persilakan Dr. Yusuf Arifin. Ya, baik. Terima kasih Prof. Azhar. Pak Niko, ya ada beberapa tadi masukan, saya coba ini yang inventarisir yang inti-intinya. Tadi di judul mungkin yang mendasar dari Prof. Iman ini, tolong dilihat lagi ya kata komitmennya ya. Nah, komitmennya itu komitmen afektif ya. Kemudian tadi katanya daftar isi tidak sesuai. Ya ini mah yang teknis nih, jangan sampai terjadi nanti tertutup ya. Jadi bisa menggunakan fasilitas work untuk table of contents, jadi otomatis bisa bikin daftar isi sendiri supaya nanti kalau kita bikin manual kadang-kadang suka ada yang ketinggalan tuh halamannya. Ya, sambil belajar nanti Pak Niko pakai table of content di Word-nya ya. Oke. Kemudian tadi kaitan dengan latar belakang ya. Sama dengan Bu Rumiris tadi tentang penetapan lokus penelitian ya. Terus juga Prof. Sidik nambahkan landasan normatifnya masih perlu ditambah ya. Kemudian juga ada beberapa kalimat yang terpotong ya, yang bikin bingung tadi di halaman 7 kata Prof. dan halaman 11 konsistensi tabel dengan penjelasan ya.
hal seperti itu mestinya tidak terjadi ya, Pak Niko ya. Nanti coba ini lagi. Jadi Baik, Pak. minta dibacakan lagi sama yang lain gitu, yang hal seperti itu Maya. Nah, kemudian Baik, Pak. tadi dikaitan dengan apa? Diidentifikasi, jangan menggunakan kata asal optimal saja, itu dikaitkan juga dengan apa yang dikatakan, variabel yang diungkapnya ya. Jadi ada kata Prof. Iman kan kalau untuk kepemimpinan optimal itu maksudnya apa gitu. Nah, tolong nanti disesuaikan saja ya. Lalu juga identifikasi tadi Prof. Sidik sampaikan harus berdasarkan prasurvei ya, dengan yang ada di latar belakang. Jadi jangan ngarang lagi di identifikasi itu, asal bilang aja belum optimal, belum. Nah, itu tapi kaitkan dengan apa yang ditemukan di dalam prasurvei. Ya, itu saya sudah sampaikan waktu bimbingan ya. Oke. Kemudian berikutnya di ya kajian pustaka, ya itu tadi mungkin kata Prof. Opi ya, jangan terjemahan langsung internet, istilahnya harfiah diterjemahkan, tapi yang utamanya diinterpretasi gitu, lebih diinterpretasi dari kalau kita menyuplik dari sumber yang asing ya. Nah, itu bukan hanya sekedar diterjemahkan harfiah gitu, tapi apa sih maknanya diinterpretasi oleh Mbak Niko ya. Ya. Kemudian juga tadi Pak Prof. Iman menyarankan di kerangka pemikiran ya kalau bisa jangan terlalu miskin teorinya gitu ya, untuk teori hubungan antar variabelnya minimal ada 3 lah gitu ya. Makanya di kajian pustakanya nanti harus coba dilihat lagi apa perlu ditambah atau tidak kan gitu ya. Nanti yang jelas mendukung kepada kerangka pemikiran. Tadi tentang posisi penelitian ini hampir sama nih, tentang posisi penelitian di penelitian terdahulu. Jadi harus jelas state of the art-nya ya, apa yang akan nanti keterbaruan dari penelitian yang Pak Niko lakukan dibandingkan dengan penelitian yang sebelumnya kan gitu, atau yang disebut dalam di posisi penelitian tadi ya. Dan tadi Prof. Iman mengingatkan betul, harus dituliskan ini penelitian ini jenisnya apa, apakah itu jurnal atau misalkan dari disertasi kan gitu, dan bahkan kalau perlu sumbernya dituliskan di dalam tabel itu ya Pak Niko ya, di dalam tabel terdahulu. Oke, yang berikutnya ini ada di pembahasan ya, hasil verifikatif kaitkan dengan deskriptif. Saya kira itu hal yang selalu diingatkan ya. Hasil verifikatif itu juga harus dijelaskan juga dari hasil deskriptif, saling menguatkan ya. Terus aspek how-nya masih kurang ya. Terus tadi ada yang ditanya kenapa harus ada 2 macam gitu dari saran deskriptif ya. Jadi memang nanti dari deskriptif itu diuraikan, dianalisis. Nah, sebagai bahan nanti dalam baik itu di dalam pembahasan verifikatif maupun nanti di dalam simpulan dan saran gitu ya. Solusinya apa gitu kalau secara analisis deskriptif ditemukan ada kelemahan, lalu apa yang harus diperbaikinya kan gitu ya. Nah, kemudian juga tadi kenapa misalkan budaya itu kecil pengaruhnya dibandingkan kepemimpinan terhadap etos kerja dan kinerja, ini pun harus diungkap. Ya, tadi Prof. Iman mengingatkan kayaknya masih belum lengkap pembahasannya di situ ya. Jadi alasannya kenapa? Jadi bukan hanya berhenti di statistik, saya setuju dengan Prof. Opi tadi, tidak hanya berhenti di angka statistik, tapi juga coba diinterpretasi apa maknanya dari kemaknaan dari hasil itu ya. Tadi kemudian juga dikaitkan dengan teori tentunya ya. Dan boleh saja kita beropini dari hasil penelitian itu sebagai peneliti kan gitu ya. Nah, asal kita berdasar pada konsep teori yang sudah diungkap sebelumnya. Baik, dan terakhir di simpulan kaitkan tadi Prof. Sidik ingatkan expert judgment, jadi dikaitkan juga dengan hasil expert judgment-nya, dan tentunya yang pasti ya harus sesuai dengan rumusan dan pembahasan yang jumlahnya tadi Prof. Iman nyinggung juga, kok jumlahnya kok lebih banyak. Nah, tolong lihat lagi di rumusan ya, terus nanti dengan pembahasan, jadi jangan sampai nanti orang bertanya kenapa rumusannya cuma 9, simpulan jadi 12 misalnya gitu ya. Nah, itu kemudian juga di saran, saya setuju tadi Prof. Opi sampaikan ya harus merupakan implikasi dari apa yang sudah ditemukan di pembahasan dan disimpulkan ya. Saya sering mengatakan harus lebih bersifatnya operasional itu ya sarannya, tidak hanya basa-basi maksudnya ya. Oke.
Dan terakhir sekali di daftar pustaka tentunya ini harus dilihat lagi tahunnya, jangan ada yang terlalu lama lah gitu ya, kalau di-update lah ya, ininya apa tahunnya ya. Baik, saya kira itu Prof. Ajar dari saya. Ya, Prof. Ajar. Sudah? Pak Dr. Yusuf, nah udah diresume semua ya. Sudah semua sudah. Itu diresume semua di Ko Benyamin ya. Tolong